أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sekali lagi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari surat yang kita baca. Hei orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ayat ini memanggil orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya, insya Allah kita semuanya yang hadir, keluarga kita yang tidak hadir, kawan-kawan kita semuanya yang memiliki keimanan. Nah, ini dipanggil oleh Allah. Hei, orang-orang yang beriman. Nah, ketika dipanggil, orang yang beriman itu pusat perhatiannya, pusat pemikirannya langsung tertuju kepada panggilan tadi. Apa kira-kira panggilannya itu? Bertakwalah kepada Allah. Jadi meminta untuk bertakwa kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, nah perlu kita untuk melihatnya, terutama untuk hari esok. Sudahkah amal kita sebagai wujud persiapan untuk hari esok? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini ada 2 kali kata takwa diulang di dalam ayat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita membaca interpretasi ayat menurut para mufasir nih. Interpretasi ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi orang yang takwa itu orang yang selalu melakukan perintah Allah dan selalu meninggalkan apa yang dilarangnya. Pada hari kiamat semua jiwa akan melihat segala amal baik yang telah dia kerjakan. Bertakwalah kepada Allah sebagai penekanan, sungguh Allah Maha mengetahui segala perbuatan kalian. Tidak ada satupun yang mampu bersembunyi dari pengawasan Allah. Allah Maha memberi balasan atas amal kalian. Nah, ini hal-hal yang sangat
di dalam interpretasi ini. Jadi pada hari kiamat itu hari terakhir nanti, hancurnya alam jagat raya itu, semua jiwa, semua orang, semua insan akan melihat segala amal baik yang telah dikerjakannya. Nah, jadi kita beramal 1 tahun yang lalu, amal-amal yang baik, mungkin kita catat, kita tahu ini baik, ya alhamdulillah, semoga Allah menerimanya. Kalau ada catatan yang kurang baik, agak buruk, gitu, maka segera untuk bertaubatnya. Gitu aja. Jadi sekarang itu peluang untuk bertaubat, melihat perjalanan 1 tahun, kemudian langkah ke depan seperti apa yang kita kerjakan. Maka bertakwalah kepada Allah sebagai penekanan, sungguh Allah Maha mengetahui segala perbuatan kalian. Bagaimana perbuatan kita akan kita melihatnya dan dilihatnya. Tidak ada satupun yang mampu bersembunyi dari pengawasan Allah. Allah Maha memberi balasan atas amal kalian. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, ayat ini merupakan asas dalam mengevaluasi diri. Nah ini, mengevaluasi diri. Bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Dia memeriksa, hari ini barusan sholat subuh, mudah-mudahan sholat subuh ini lebih sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia melihat ada yang cacat, maka segera disusul dengan mencabutnya, bertaubat secara tulus. Jadi dari evaluasi diri itu, jadi ada 2 catatan yang baik dan mungkin catatan yang kurang baik. Bila catatan baik, bersyukur dan berdoa, semoga diterima oleh Allah. Bila catatannya agak kurang bagus, cacat, rusak, gitu ya, maka segera disusul dengan mencabutnya, bertaubat secara tulus, mengucapkan istighfar dengan penuh ketulusan. Demikian juga ketika ia melihat kekurangan pada dirinya dalam menjalankan perintah Allah, maka ia mengerahkan kemampuannya sambil meminta pertolongan kepada Tuhannya untuk dapat menyempurnakan kekurangan itu dan memperbaikinya serta mengukur antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi selalu di akhir tahun itu adalah kegiatannya mengevaluasi diri, melihat diri sendiri dalam melakukan amal-amal yang dilakukannya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan ini sangat jelas. Pertama, memperbanyak mengevaluasi dan memperbaiki diri. Nah, begitu habis ya waktu 1 tahun sekian lama, nah di situ mengevaluasi, namanya evaluasi tahunan. Mungkin ada evaluasi bulanan, mungkin ada evaluasi harian, mungkin ada evaluasi waktu-waktu tertentu. Jadi tidak lolos dari selalu mengevaluasi diri. Selalu mengevaluasi diri, melihat diri sendiri. Setiap hari sebelum tidur, kita mengevaluasi diri, hari ini amal baik apa yang sudah saya lakukan. Kalau ada yang kurang bagus, bahkan menyakiti orang sebelum tidur, mungkin di WA dulu, di telepon dulu, mungkin saya punya salah sebelum tidur. Saya khawatir tidur ini tidur yang terakhir. Maka saya mengevaluasi diri sebelum tidur, dan ternyata ada catatan yang kurang baik, segera saya kirim WA, telepon, mohon maaf dari apa yang saya lakukan. Nah, mungkin orang yang dewa itu akan menjawab, ya sudah, saya maafkan, tidak usah banyak berpikir yang kurang bagus, misalnya sudah saya maafkan. Bahkan manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang memaafkan orang lain yang tanpa diminta maaf oleh orang lain. Ini mengevaluasi diri. Karena di kalangan masyarakat ada juga yang begini,
saya tidak akan mengampuni sebelum dia datang berlutut di lutut di pangkuanku ataupun di kakiku. Nah, itu saya kira agak kurang bagus kalau ada orang yang berpikir saya akan mengampuni kalau dia datang, saya akan mengampuni kalau dia datang dan membawa makanan. Nah, ini kurang bagus lagi gitu. Kemudian senantiasa berhati-hati dalam berperilaku. Nah, berhati-hati. Mengapa berhati-hati? Karena ada yang selalu memperhatikan kita. Ada di kiri kanan kita malaikat. Allah selalu menatapnya. Allah selalu melihatnya. Maka ketika berperilaku, hati-hatilah di dalam berperilaku itu. Kenapa? Karena ciri orang yang takwa selalu hidupnya hati-hati, selalu waspada, selalu memperhatikan apa yang dia lakukan. Kemudian disiplin dalam mengatur waktu, disiplin waktu untuk menunaikan kewajiban, disiplin waktu untuk mengerjakan tugas-tugas, disiplin waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Semua disiplin waktu dalam melaksanakan apa yang kita canangkan, yang kita kerjakan. Bekerja keras baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Bekerja keras, jangan untuk akhirat kurang keras, misalnya agak sedikit lunglai. Nah, sedang untuk dunia semangat gitu ya. Nah, kalau bisa usahakan bekerja keras untuk dunia dan akhirat. Kalau bisa seimbangkan, walaupun mungkin yang menilai keseimbangan hanya dirinya sendiri, tapi di situ akan terasa, akan terjadi bagaimana di dalam ia melaksanakan untuk dunia dan akhirat. Dua-duanya hadapi, sikapi dengan penuh kesungguhan.